Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andre, tentunya di channel Jelang Malam. Di video sebelumnya, Jelang Malam menceritakan teror kuntilanak di atas lemari dan keranda di belakang kosan. Di video kali ini, Jelang Malam lagi-lagi membacakan cerita horor atau misteri dari pengembara misteri ya, yang ditulis di sebuah Facebook ya, halaman Facebook. Oke, teman-teman, tidak nunggu lama lagi, ceritanya dimulai dari sini. Aku Vina. Aku punya sebuah cerita misteri mengenai rumah kakekku. Aku sendiri seorang pelajar SMA kelas 12 yang bersekolah di salah satu sekolah negeri di Yogyakarta. Tapi walau kini aku dan orang tua menetap di sana, sebenarnya kami berasal dari Wonosobo. Di Wonosobo lah terdapat rumah kakekku yang sampai saat ini masih mereka tempati, dan alhamdulillah kakek dan nenek masih sehat. Suatu hari ketika sekolah libur 2 pekan pasca ujian akhir semester dan tahun baru, kami sekeluarga mudik menggunakan mobil pribadi. Aku, adik perempuanku yang masih sekolah SD, dan juga kedua orang tuaku. Ya, walau mudiknya tidak terlalu jauh, setidaknya kami tetap pulang ke kampung halaman ayahku. Rumah kakekku berada di sebuah desa yang rata-rata penduduknya petani. Suasana di sini masih asri karena dekat dengan pegunungan. Sesampainya di sana, kami bercengkrama seperti biasa. Tak lupa juga menyapa para tetangga yang letaknya berada beberapa meter dari rumah kakek. Bisa dibilang jarak antar rumah agak berjauhan, sehingga ada lahan kosong di antara rumah-rumah desa ini. Biasanya dipakai untuk menaruh kandang ayam ataupun kayu-kayu tak terpakai. Rumah kakek juga sudah tua, tapi kata ayah, biarpun tua, tetap saja pondasinya masih kuat. Terakhir kali aku kesini setahun yang lalu. Kalaupun kesini, kami tak akan lama-lama. Paling cuma sampai 3-4 hari kemudian kembali ke Yogyakarta. Sekedar melihat kabar dan kondisi kakek nenek. Dulu, sewaktu aku dan orang tua masih tinggal di sini, aku sering sekali main-main di sekitar rumah. Ke kebun, sawah, dan bukit-bukit kecil yang sebenarnya dilarang oleh ayah karena berbahaya. Malam itu kami makan malam bersama di meja makan bersama kakek, nenek. Tak hanya itu, ada juga bibiku yang bernama Bi Asri. Dia tinggal bersama kakek dan nenek. "Viva, makanya yang banyak ya," ucap kakek kepada adik perempuanku, Afifah. Sedangkan ayah dan nenek sedang mengobrol seputar kehidupan petani di desa akhir-akhir ini. Aku hanya fokus makan karena tak ada anak seumuranku yang bisa diajak ngobrol. Setelah sekitar setengah jam kita di meja makan, akhirnya selesai juga. Aku dan Bi Asri mencuci piring di dapur. Kakek dan ayah mengobrol, sedangkan aku sibuk dengan gadgetku. Mengecek sosial media seperti biasa. Walaupun sinyal di sini agak susah. "Mbak Vina, boleh nenek minta tolong?" tanya nenek yang masih duduk di kursi kepadaku. "Minta tolong apa, Nek?" tanyaku sambil menyimpan gadgetku di saku baju. "Tolong kamu ke kamar nenek. Ada bungkusan berisi baju. Baju-baju bagus. Mungkin aja kamu suka. Nanti kita pilih sama-sama," ujar nenek. Lantas aku pun mengiyakan mintanya dan segera pergi ke kamar nenek. Kalau dipikir-pikir, sudah lama juga aku tidak masuk ke kamar itu. Sejak aku kecil dulu. Saat kecilku dulu, aku sering main di kamar nenek. Tapi sejak pindah ke Yogyakarta dan bertumbuh dewasa, aku jadi tak pernah lagi masuk ke sana. Ini pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu. Aku masuk ke dalam kamar itu. Kini lampunya sudah lebih terang daripada biasanya. Ranjang tidur tua pun masih sama dengan dahulu. Banyak barang-barang antik di sini. Tapi aku hanya ditugaskan mengambil bungkusan baju. Bungkusan baju yang sedikit berat diangkat. Aku juga sempat berhenti dan menatap sebuah lukisan. Lukisan itu adalah lukisan tua yang sudah sejak lama ada di sana. Lukisan sebuah rumah adat Jawa di tengah hutan.
terbingkai rapi dan dipajang di dinding. Aku menatap beberapa detik ke arah lukisan itu. Dan aku menyadari satu hal yang benar-benar aneh. Dulu saat aku kecil, aku ingat betul kalau di dalam lukisan ada sosok wanita berbaju kebaya yang sedang berdiri di depan rumah itu. Tapi sekarang tidak ada. Hanya sebuah lukisan rumah. Apakah sosok wanita itu sengaja dihapus? Karena bungkusan ini berat, aku pun segera mendatangi nenek dengan membawa bungkusan baju itu. Aku juga bertanya kepada nenek mengenai lukisan itu. Dan nenek menjawab, dari dulu lukisannya memang begitu. Rumah adat Jawa, gak ada tambah perempuan pakai kebaya. Ungkap nenek menjelaskan kepadaku. Loh, aku ingat betul. Gak mungkin aku salah lihat, Nek. Dulu sewaktu aku kecil ada sosok perempuan di dalam lukisan itu. Tuturku menjelaskan. Itu mungkin lukisan lain. Kamu lupa, Vin. Jawab nenek sambil membuka bungkusan berisi baju-baju itu. Aku pun menyingkirkan pikiran itu sejenak. Walau sebenarnya aku masih penasaran. Aku membantu nenek memilih baju. Sebenarnya tak ada yang aku suka dari baju-baju itu. Karena nenek menyuruhku membawa beberapa untuk disimpan, jadi aku menurut. Setelah selesai membantu nenek memilih baju, aku masuk ke kamar yang disediakan untuk keluarga kami. Aku bermain gadgetku sambil berbaring di ranjang. Pikiranku masih mengarah pada lukisan itu. Ingin rasanya aku kembali ke sana dan mengecek secara langsung. Penasaran bagaimana sosok wanita itu bisa hilang dari lukisan. Atau jangan-jangan sosok wanita itu memang dari dulu tidak ada. Atau sengaja dihapus. Entahlah. Tapi menurut penuturan nenek, sosok yang kumaksud itu memang tidak ada. Waktu berlalu begitu cepat. Singkat cerita, aku dan keluarga sudah 3 hari berada di rumah nenek. Kami jalan-jalan ke perkebunan, makan-makan khas desa, dan masih banyak lagi yang kami lakukan di sana. Akan tetapi, entah kenapa pikiranku tentang lukisan itu belum juga hilang. Seakan lukisan itu mengikutiku setiap saat. Bahkan di saat-saat ketika aku bersenang-senang dengan keluarga, lukisan itu selalu muncul dalam ingatanku. Yang paling parah, aku bahkan sempat bermimpi tentang lukisan itu. Dalam mimpi, aku melihat wanita membuka pintu rumah yang ada di dalam lukisan dan berdiri di depannya seperti biasa. Setelah mimpi itu, aku sudah yakin ada yang tidak beres. Aku diam-diam mengecek ke kamar nenek. Tapi tetap saja tak ada apa-apa di lukisan itu. Selain rumah adat Jawa, lagi-lagi aku tak menemukan sosok wanita itu. Dalam penyelidikan itu, aku bahkan bertanya pada ibu dan ayah. Mereka juga bilang kalau di lukisan itu tidak ada wanita. Hanya gambar rumah tua dengan adat khas Jawa. Aku semakin bingung dibuatnya. Hingga tak terasa sudah hari kelima. Di hari ini aku berpamitan dengan kakek dan nenek untuk pulang ke Yogyakarta. Liburanku memang masih panjang, tapi ayah harus bekerja pasca liburan tahun baru. Aku dan yang lainnya naik ke mobil. Aku duduk di belakang bersama Afifah, adikku. Nenek, kakek, dan Bi Asri berdiri di depan rumah melihat kami pergi. Sayang sekali, aku masih belum dapat jawaban tentang lukisan itu dan harus pulang dengan rasa penasaran. Ih, cantik banget kakak itu pakai kebaya, ucap Afifah sambil melihat dan menunjuk ke arah luar jendela. Siapa yang pakai kebaya? Tanyaku sambil tetap menatap layar ponsel. Itu kak, perempuan yang pakai kebaya yang ada di lukisan di kamar nenek, jawab Afifah yang sontak membuatku kaget. Bagaimana dia tahu soal lukisan dan perempuan itu? Aku pun menoleh ke Afifah. Lukisan yang mana? Kamu lihat apa? Tanyaku sambil berbisik. Yang di kamar nenek, lukisan perempuan di depan rumah yang kotor itu, ucapnya. Aku pun semakin terkejut dengan penuturannya. Ternyata Afifah tahu tentang lukisan itu. Dan dia melihat sosok perempuan yang mungkin sama dengan yang aku lihat. Aku lantas menengok keluar jendela, melihat kakek dan nenek. Dan aku pun langsung bergidik. Benar saja.
ada sosok perempuan memakai kebaya, rapi dengan konde dan bunga-bunga. Perempuan itu berdiri di antara kakek dan nenek menatap ke arah kami. Kakinya melayang di atas tanah. Wajahnya pucat, bagian bawah matanya menghitam. Sosok matanya juga menakutkan. Anehnya, tak ada yang menyadari kehadiran sosok itu. Padahal saat itu matahari sudah terbit. Apa mungkin itu makhluk halus yang muncul tak kenal waktu? Aku pun berkeringat dingin, ketakutan. Mobil pun berjalan, mataku terus melihat sosok itu. Sampai kakek dan nenek berbalik masuk ke dalam rumah. Mereka tetap tidak menyadari kehadiran sosok berkebaya itu, yang terus menatap mobil kami dari kejauhan. Sejak saat itu kesimpulanku satu. Kalau lukisan itu memiliki penunggu makhluk halus yang tidak bisa dilihat sembarang orang. Sekian. Wow. Lagi-lagi cerita dari pengembara misteri ini luar biasa menyeramkan ya. Ini menceritakan satu keluarga yang dialami Vina pada saat Vina berlibur ke rumah kakek dan neneknya. Akan tetapi di akhir cerita Afifah sebagai adanya Vina sama, ternyata dia juga mengalami, bahkan dia melihat juga apa yang Vina lihat. Akan tetapi ujar kakek dan neneknya, bahkan dari ayah ibunya, menyatakan bahwa Vina itu salah lihat atau di lukisan itu tidak ada perempuan yang berkebaya. Gitu ya inti cerita dari lukisan tua. Baik teman-teman Jelang Malam, saya ucapkan terima kasih yang selalu setia di channel Jelang Malam ya tentunya ya. Yang sudah komen, yang sudah like gitu kan. Nah bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga tombol loncengnya ya. Supaya channel Jelang Malam ini terus berkembang dan saya pun terus semangat ya mengupload video-video terbaru khususnya buat teman-teman Jelang Malam ya. Baik, menjelang malam saya ucapkan minta maaf ya apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan atau tidak sesuai lah ya. Adapun intonasi yang kurang baik mohon dimaklum. Saya Andre. Terima kasih sekali lagi buat penggemar misteri yang selalu menginspirasi ya buat saya khususnya buat Jelang Malam. Saya doakan semuanya sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.